Berjumpa kembali dalam video saya kali ini, yaitu mengenai produksi dan panen. Dan video saya kali ini untuk menjawab semua pertanyaan yang menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab dari beberapa video saya sebelumnya, khususnya yang mengenai tentang sawit. Panen yang dimaksud di sini adalah panen tandan buah segar. Sementara produksi yang dimaksud adalah karbohidrat dari yang dihasilkan oleh minyak kelapa sawit, baik minyak inti maupun minyak kelapa sawitnya, yang merupakan hilirisasi dari minyak setengah jadi, sebagaimana video yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tujuan menanam kelapa sawit atau kita mengebunkan kelapa sawit, baik itu untuk bersifat perusahaan atau publik maupun bersifat pribadi, atau dengan kata lain petani mandiri, adalah untuk menghasilkan produksi yang optimal. Jadi produksi yang optimal ini yang dimaksud adalah produksi tandan buah segarnya maupun produksi sebagai hilirisasi dari minyaknya tadi, minyak kelapa sawit maupun minyak inti kelapa sawit, yaitu karbohidrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi: standar kematangan TBS agar kualitas dan kuantitas produksi dapat tercapai maksimal. Yang pertama adalah produksi. Biomasa kelapa sawit terbentuk melalui proses fotosintesis, di mana karbon dioksida atau yang dilambangkan dengan CO2 dan air yang dilambangkan dengan H2O diubah menjadi karbohidrat atau CH2O menggunakan radiasi matahari yang diserap melalui klorofil di dalam kloroplast hijau daun. Karbohidrat atau CH2O digunakan tanaman untuk mendukung keberadaan dirinya, untuk batang sawit itu sendiri, yang disebut dengan istilah respirasi pemeliharaan, di mana sebagian sebagai transport dan konversi CH2O menjadi bahan kering, struktural, dan penyerapan unsur hara dari dalam tanah, atau dengan istilah respirasi pertumbuhan. Sebagian lagi sisanya untuk produksi bahan kering vegetatif yang digunakan oleh kelapa sawit untuk pertumbuhan daun, batang, dan akarnya, serta pertumbuhan generatif, yaitu buah. Nah, kalau mengingat video-video saya sebelumnya, ada fungsi pupuk rok fosfat untuk pertumbuhan akar dan batang. Kemudian ada fungsi sanitasi dan kastrasi, yaitu pengalihan pertumbuhan. Nah, dengan pelakuan sanitasi itu mengalihkan pertumbuhan vegetatif ke generatif. Nah, ini proses pertumbuhan CO2 atau karbon dioksida menjadi CH2O atau karbohidrat dimulai dengan difusi CO2 dari udara ke dalam kloroplast daun hijau.
ada 3 komponen yang menghambat difusi CO2 ke dalam kloroplas. Yang pertama adalah lapisan batas resistensi dari aliran udara di permukaan atas daun. Jadi kalau sawit itu terlindung, tercover oleh tanaman lain, lihat saja, dia pasti tidak akan berbuah banyak, dan ini salah satu penghambat. Kemudian yang kedua adalah membuka dan menutupnya stomata. Jadi pada setiap helai daun sawit maupun tumbuh-tumbuhan itu di atas permukaan daun itu ada stomata, atau dengan kata lain itulah mulut daun. Kemudian yang faktor yang ketiga adalah besar kecilnya ruang stomata yang berhubungan dengan sel mesofil yang mengandung kloroplas. Dengan video saya sebelumnya mengenai pemeliharaan tajuk. Kecepatan asimilasi CO2 tergantung pada jumlah radiasi matahari tersedia dan luas permukaan daun dalam menangkap cahaya. Kembali ke video tentang pemeliharaan tajuk yang ada rumus L sama dengan itu. Di sisi lain, panen hendaknya sesuai dengan kriteria matang panen, yang dengan bahasa sederhananya dalam ilmu teknis kebunnya disebut 2 brondulan per kilogram. Jadi kalau 10 kilo berat brondulannya, maka 10 minimal brondulan sampai dengan 20, begitu seterusnya. Dan sedapat mungkin TBS sudah harus sampai di pabrik pengolahan kelapa sawit 1 kali 24 jam. Itu kalau dulu seperti itu, supaya kualitas TBS tersebut bagus, sehingga hasil akhir yang mau didapat dari produksi minyak kelapa sawit sebagaimana yang dimaksud dalam video ini akan tercapai secara optimal. Dengan video saya kali ini khususnya tentang biomasa, maka sangat jelas kaitannya dengan video-video sebelumnya mengenai panen dan kriteria matang panen, tujuan dari mengendalikan gulma, hama, dan penyakit, pemeliharaan tajuk atau kanopi manajemen, dan industri hilirisasi minyak sawit dan minyak inti kelapa sawit. Dengan demikian, maka menjadi jelas seluruh video yang saya terdahulu mengenai kelapa sawit dengan video terakhir ini semuanya terjawab. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video saya yang berikutnya.